بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masih berada di bab yang ke-14 dari kitab Tauhid. Kita masuk ke bab yang ke dalil yang ke berapa nih ikhwan? 1, 4 ya. 2, 3, 4. Yang keempat, penulis mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa man adallu mimman yad'una min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idha husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak mampu memenuhi kepada orang-orang yang berdoa hajat-hajat mereka sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan yang diseru dari doa-doa mereka ghafilun, lalai. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan. Dan apabila manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanu lahum a'daan, maka mereka saling menjadi musuh. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, maka yang disembah terhadap sesembahan-sesembahan orang yang menyembah kepada mereka, maka mereka dalam keadaan kufur dan mengingkari apa yang telah mereka lakukan. Di dalam ayat ini, surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang batilnya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, baik itu berhala, baik itu kubur, baik itu pohon, baik itu laut, gunung, ataupun binatang yang dijadikan oleh manusia sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah kesia-siaan belaka. Tidak akan terpenuhi hajat mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat orang-orang yang memalingkan ibadah
kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang paling sesat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan pertanyaan, yang pertanyaan itu pada hakikatnya tidak membutuhkan jawaban, karena sudah menjadi suatu hal yang nyata, lagi jelas bahwasanya hal tersebut adalah kesesatan yang nyata. Orang-orang yang melakukan hal tersebut adalah dalam kerugian yang besar. Allah katakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah yang paling sesat? Orang yang tersesat adalah orang yang ketika memiliki tujuan akan tetapi salah tujuannya. Salah dia cara untuk mencapai tujuannya. Ketika seseorang berupaya untuk sampai ke satu kota, kemudian dia melakukan perjalanan ke kota tersebut, bisa jadi hanya mengandalkan insting, tidak mau bertanya kepada orang-orang yang telah sampai kepada kota tersebut, atau patokannya apa sehingga bisa sampai ke kota tersebut. Dia tidak mau bertanya. Kemudian melakukan perjalanan yang bisa jadi melelahkan, bisa jadi dalam waktu yang lama. Bukan makin mendekat ke tujuannya, akan tetapi makin menjauh dari tujuannya. Antum pernah gak kesasar, tersesat di perjalanan? Pernah ya? Capek gak ya kawan? Capek tenaga, capek waktu. Lebih-lebih misalnya di siang yang sangat terik, kita maunya sudah sampai, gak taunya belum sampai. Ini tersesat di dunia. Yang kita bisa balik lagi, kemudian memperbaiki tujuan, bertanya ke sana kemari, kemudian bisa sampai ke tujuan. Di akhirat, ketika tersesat, maka tidak bisa lagi seseorang mengatakan kepada Allah, irji'uni, kembalikan saya ya Allah ke dunia. Tidak akan bisa. Sehingga ketika tersesat, amalan-amalan yang ia lakukan, yang ia berupaya untuk mendapatkan dengan amalan-amalan yang ia lakukan, ridhonya Allah, ampunannya Allah, surganya Allah, maka tidak ia dapat itu semua. Yang ia dapati hanya penyesalan. Yang ia dapati hanya kerugian yang nyata. Dan inilah nasib dari orang-orang yang tersesat. Termasuk ketika orang yang paling tersesat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada orang yang lebih tersesat, kata Allah Subhanahu wa taala, dari mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu doa yang sifatnya doaul mas'alah, dia berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah hajat yang ia inginkan, ia doakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kesesatan yang nyata, dan Allah katakan ini adalah yang paling tersesat. Begitu juga ketika seseorang melakukan doaul ibadah, ketika ia palingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sesembelihan ia palingkan kepada selain Allah. Walaupun sesembelihannya itu sangat kecil, darahnya menetesnya bisa jadi tidak ada tetesan darah, akan tetapi ketika itu adalah sebuah ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah itu adalah suatu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar perhitungannya. Dan Allah Subhanahu wa taala kategorikan sebagai ibadah yang orang itu tersesat dengannya. Ustadz, yang kita sembelih bukan kambing, bukan sapi. Hanya apa?
hanya ayam. Ketika mau membangun rumah, sebagian kaum muslimin, mereka menyembelih sesembelihan. Benar gak ikhwan? Mereka menyembelih sesembelihan. Diberikan makanan-makanan tertentu, digantungkan di tiang yang paling atas, kemudian di dalamnya ada sesembelihan. Ketika ditanya supaya penghuninya tidak mengganggu. Ini adalah sesembelihan kepada selain Allah. Tidak harus mahal. Ingat hadis yang sudah kita bahas, hadis apa? Lalat. Kata Rasulullah, ada dua orang, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka karena seekor lalat. Yang satu ketika lewat ke tempat tersebut tidak diizinkan untuk lewat kecuali berkorban, dan dia tidak mau. Kata penjaganya, kata kuncennya, berkorbanlah untuk berhala yang ada di sisi kita ini walaupun dengan seekor lalat. Dia tidak mau. Berkorban hanya untuk Allah, dipenggal kepalanya. Dan Rasulullah katakan dia masuk surga. Begitu juga ketika sesudahnya ada orang yang begitu melewati tempat yang sama, kemudian dimintakan kepadanya untuk tidak boleh lewat ke tempat ini kecuali berkorban. Orang ini mengatakan dengan perkataan yang berbeda. Saya tidak tahu kalau di sini harus berkorban. Saya tidak tahu. Jadi tidak memiliki persiapan. Maka kata si penjaganya, qarib walau dzubaban, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Dan Allah uji orang ini. Ketika dikatakan demikian, seekor lalat lewat di hadapannya, terbang di hadapannya. Maka dengan sekali tepuk saja, tidak perlu lalatnya dipegang kemudian disembelih, enggak. Ditepuk saja dia sudah berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ibadah. Dan ini adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan Allah larang kita untuk memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun di mata kita itu adalah perkara yang sangat kecil. Bisa jadi hal itu adalah dianggap sesuatu yang sederhana di mata kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dipanjatkan oleh mereka doa-doa dan hajat-hajatnya, Allah sifati mereka la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Mereka tidak mampu memenuhi doa-doa mereka sampai hari kiamat. Artinya ketika seseorang berdoa kepada yang mereka agungkan, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketika berdoa sampai hari kiamat, maka mereka tidak akan mampu mendapatkan hajat-hajat mereka. Karena apa? Karena yang diibadahi ini tidak memberikan manfaat dan tidaklah memberikan mudarat. Ketika meminta rezeki, harusnya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta kesehatan, harusnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta apapun juga, maka hendaklah minta kepada Allah. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, Allah sifati mereka man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Mereka tidak akan mampu untuk memenuhi doa-doa mereka sampai hari kiamat kelak. Di dalam surat Fatir ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan tentang ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Apabila kalian berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, maka mereka tidak akan mendengar doa kalian. Tidak akan mendengar. Karena dalam surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya wahum ghafilun. Mereka itu dalam keadaan wahum an du'aihim ghafilun. Yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka, mereka lalai. Tidak mendengar, tidak mengindahkan. Karena apa? Apabila yang dipanjatkan doa adalah kubur yang di dalamnya ada orang, maka apabila si jenazah ini adalah orang yang saleh, maka dia dalam kenikmatan alam barzah. Sehingga kenikmatan yang dia di dalamnya itu melalaikan untuk mendengar permintaan-permintaan orang yang berdoa kepada mereka. Adapun sebaliknya, apabila yang dipanjatkan doa itu adalah yang mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang yang mereka saling menasihati di antara mereka supaya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka di dalam kesibukan juga lalai. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Sehingga ketika dipanjatkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u du'aakum, maka mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian. Lebih-lebih yang ketika dipanjatkan adalah binatang ataupun benda-benda mati ataupun pohon yang dianggap keramat, keris, apapun juga, ketika dipanjatkan doa kepadanya, ibadah kepadanya, maka Allah katakan la yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan mampu mendengar apa yang kalian mintakan. Walau sami'u mastajabu lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. Anggaplah yang kalian panjatkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala mereka mendengar. Karena mereka tidak akan mendengar. Anggaplah mereka mendengar. Maka mastajabu lakum, tidak akan mampu memenuhi doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat kelak mereka akan kufur terhadap apa yang kalian lakukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan mereka tidaklah mengabarkan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ini menyatakan ketika seseorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang paling tersesat. Sebagaimana ketika seorang tersesat di dunia, di dalam tujuan dunia, mereka dalam kesusahan, dalam kecapean, maka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah dan mereka dalam keadaan tersesat, maka itu lebih susah lagi dan lebih payah lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da, dan apabila dikumpulkan manusia pada hari kiamat kelak, yakni semua orang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanu lahum a'da, maka mereka di antara mereka saling menjadi musuh. Artinya
orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika pada hari kiamat mereka dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saling berhadapan, maka satu dengan yang lain akan saling berlepas diri. Satu dengan yang lain akan saling mengingkari terhadap apa yang dilakukan oleh pihak yang satu. Baik itu yang beribadah akan mencela orang-orang yang mereka tujukan ibadah kepadanya, dan orang-orang yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka pun akan kufur, akan mengingkari terhadap apa yang mereka lakukan, orang-orang yang mereka melakukan sesembahan kepada selain Allah. Dan ini adalah apa? Ini adalah bisa jadi guncangan hebat dan siksaan batin yang sangat keras sekali. Jadi pada hari kiamat kelak ada siksaan yang berkaitan dengan fisik, ada siksaan yang berkaitan dengan batin. Hati manusia akan tersiksa ketika apa? Ketika satu dengan yang lain saling mengingkari di antara mereka. Bahkan syaitan pun akan mengingkari terhadap bisikan-bisikan yang mereka tunduk patuh terhadap syaitan. Mereka akan mengingkari. Dan ini menjadi penyesalan yang sangat dalam buat orang-orang yang tunduk patuh kepada syaitan, tunduk patuh kepada hawa nafsunya. Mereka mendapatkan siksaan fisik dan mereka mendapatkan siksaan batin. Di antaranya celaan-celaan orang-orang yang mereka agungkan, sesembahan-sesembahan yang mereka agungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 81 dan 82. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. Mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menjadikan untuk mereka penolong dan kemuliaan. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala akan kufur terhadap sesembahan-sesembahan yang mereka peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakununa 'alaihim didda, dan pada hari kiamat maka akan menjadi lawan-lawan mereka. Bayangkan ketika mereka butuh terhadap amalan-amalan yang telah mereka lakukan, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri dan berhadapan dan tidak mau menerima hujjah mereka di sisi Allah bahwasanya merekalah yang menyesatkan orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Sesungguhnya kalian mengambil sesembahan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia karena rasa cinta di antara kalian, loyalitas di antara kalian. Thumma yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din. Di antara kalian, sebagian kalian akan kufur, mengingkari sebagian kalian. Yang disembah akan mengingkari orang-orang yang menyembah mereka. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan yang disembah akan melaknat orang-orang yang menyembah. Yang menyembah akan melaknat orang-orang yang disembah pada hari kiamat. Yang disembah akan kufur, mengingkari apa yang mereka sembah kepada mereka. Dan orang-orang yang menyembah akan kufur dan mengingkari terhadap apa yang mereka sembah. Jadi saling berlawanan pada hari kiamat. Dan Allah katakan, wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dan tempat kembali kalian adalah api neraka. Wa ma lakum min nasirin,
dan tidak ada penolong untuk kalian. Walaupun mereka berseteru di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling menyalahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan saling berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Ahkamul Hakimin menyatakan bahwasanya semuanya mereka adalah penghuni api neraka, dan mereka akan selama-lamanya di dalam api neraka. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala katakan wa kanu biibadatihim kafirin. Dan orang-orang yang disembah dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan kufur. Di dalam ayat Al-Ahqaf ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan bahwasanya berdoa itu adalah ibadah. Karena di dalam ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang perbuatan bahwasanya mereka berdoa kepada selain Allah. Kemudian di dalam ayat yang ke-6 Allah katakan wa kanu biibadatihim kafirin. Mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka terhadap sesembahan dan ibadah mereka mengingkarinya. Kemudian ayat yang berikutnya surat An-Naml ayat ke-62. Surat An-Naml ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala katakan amman yujibul muddarra idza da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesusahan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai khalifah, sebagai saling mengisi di antara kalian, manusia yang saling berganti di antara kalian di muka bumi. A ilahum ma'allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah ada ilah sesembahan yang benar bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tadhakkarun. Maka tidak ada sedikit di antara kalian yang ingat terhadap untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mereka apabila dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kesusahan, maka mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Mereka tidak mempedulikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di hadapan mereka banyak berhala, walaupun ketika mereka dalam waktu senggang mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Amman yujibul muddarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapakah yang memberikan jawaban dan memberikan ijabah kepada orang-orang yang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kepepet kesusahan, yang mana mereka merasa buntu, tidak ada jalan lagi. Maka ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jamin, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surat Al-Isra ayat ke-67 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah, falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura." Dan apabila kalian mendapatkan kesusahan dan mara bahaya di tengah laut, maka mereka melupakan semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka berdoa, doanya mereka panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala beri ijabah terhadap doa yang mereka panjatkan. Allah katakan, "Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura." Dan ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka sampai ke darat, ketika mereka sebelumnya yakin bahwasanya kebinasaan akan menimpa mereka, kematian akan sampai kepada mereka, kemudian mereka berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan, maka mereka pun kembali berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan lapang, mereka kembali lagi melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Contohnya ada yang ingat? Contohnya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ketika bertemu dengan Abraha membawa pasukan yang sangat besar akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abraha mengambil lebih dari 100 ekor onta yang dimiliki oleh Abu Talib. Abu Talib meminta kepada Abraha supaya dikembalikan ontanya. Kata Abraha, "Saya datang untuk menghancurkan satu rumah yang rumah tersebut adalah agamamu dan agama nenek moyangmu. Kok kamu datang ke sini membahas tentang onta?" Kata Abdul Muttalibnya apa? "Saya yang punya onta, makanya datang ke engkau membahas tentang onta yang kau sita. Adapun rumah yang engkau akan datang kepadanya, ada yang punya. Dan engkau akan berurusan dengan yang punya." Sehingga ketika di hari penyerangan, Abdul Muttalib berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan di kisaran Ka'bah itu banyak berhala. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah, bisa dikatakan 60 tahun sebelum kejadian atau setelah kejadian tersebut, 60 tahun, karena hari tersebut waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi 60 tahun kemudian Nabi datang, berhala itu ada 360 berhala di kisaran Ka'bah. Dan pada saat itu Abdul Muttalib hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala penuhi apa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang dalam keadaan terdesak. Ketika mereka dalam keadaan terdesak, kemudian mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka doa orang-orang yang terdesak, orang-orang yang dalam keadaan darurat, maka akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Umar bin Hajjaj bahwa dari Ubaidillah bin Abi Saleh menceritakan, "Dakhala alayya Tawus ya'uduni." Salah seorang ulama besar dari kota Mekah, dan beliau adalah salah seorang muridnya Abdullah bin Abbas, kata Ubaidullah, menengokku. Dia datang ke rumah menjengukku karena Ubaidullah ini dalam keadaan sakit. Maka Ubaidullah didatangi oleh ulama besar dan ahli ibadah tentunya. Maka Ubaidullah mengatakan, "Ud'ullaha li ya Aba Abdurrahman." Wahai Abu Abdurrahman, doakanlah kepada Allah untukku. Apa kata ulama besar ini? "Ud'u li nafsik
berdoalah untuk dirimu sendiri. Fa innahu yujibul muddarra idza da'ah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban dan memberikan ijabah doa kepada orang-orang yang dalam keadaan terdesak ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang dalam keadaan kesusahan, maka berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ketika berdoa, tata cara berdoanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan. Adapun ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sifatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan siapa manusia yang lebih soleh daripada Rasulullah. Para sahabat ketika berdoa, doanya langsung kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk apabila berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui siapapun juga. Tidak dia melihat orang soleh, dipegang orang soleh, doakan saya dong, saya lagi ini, lagi itu, lagi ini. Doakan. Karena ketika kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika orang lain mendoakan untuk kita, maka hati kita sebagian condong kepada orang ini. Ini bisa jadi karena kesalehan orang ini, bisa jadi karena keampuhan dari apa yang dipanjatkan. Akhirnya berpaling hatinya sedikit demi sedikit kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang pada pekan lalu kita bahas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Muadz bin Jabal, dan Rasulullah mengatakan, wahai Muadz, saya cinta kepada engkau. Saya cinta kepada engkau. Jangan engkau tinggalkan doa ini dalam akhir salatmu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah perintah kepada Muadz supaya langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang doa tersebut saya panjatkan dalam solat saya. Tidak beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakanlah untukku. Tidak, akan tetapi alimni du'aan, ajarkan kepada saya satu doa yang doa tersebut saya panjatkan langsung kepada Allah. Karena ketika seorang berdoa, dia lagi beribadah kepada Allah. Ketika dia berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya ia berikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila meminta maka mintalah kepada Allah. Apabila berdoa langsung berdoa kepada Allah. Apabila meminta tolong langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar doa hamba-hambanya. Lebih-lebih dilakukan di waktu-waktu yang waktu tersebut doa lebih mudah untuk diijabah oleh Allah. Ataupun di dalam amalan-amalan tertentu. Seperti ketika sujud. Wasjud waqtarib, kata Allah. Sujudlah, maka posisi itu di mata manusia sebagai posisi yang hina. Kepala yang kita banggakan diletakkan di tanah. Kemudian mengatakan subhana rabbiyal a'la, Allah yang paling tinggi. Kata Allah, itu adalah ketika seorang sujud dia mendekat kepada Allah karena menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika berdoa dalam sujudnya faqaminun an yustajabalah, maka doa-doanya layak untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika seseorang meminta doa kepada orang yang saleh itu dibolehkan. Apabila kita melihat
dari pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka tidaklah saling bermudah-mudahan di antara mereka untuk meminta satu dengan yang lainnya untuk mendoakan. Doakan saya ini, doakan saya ini, doakan saya ini, tidak. Akan tetapi ketika para sahabat ridwanullahi alaihim bertawassul dengan doa orang soleh ketika berkaitan dengan hajat orang banyak. Berkaitan dengan hajat orang banyak. Adapun yang berkaitan dengan hajat masing-masing, maka mereka berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hajat orang banyak ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati paceklik yang sangat panjang, kemarau yang sangat panjang, kemudian kaum muslimin dikumpulkan untuk salat istisqa, kemudian beliau meminta Abbas untuk berdoa dan kaum muslimin mengamininya. Begitu juga dilakukan oleh Muawiyah dengan sahabat yang lain. Adapun satu sama yang lain ketika saling bertemu, kemudian saling mendoakan, minta doa, maka ini bukanlah sesuatu yang telah dicontohkan oleh salafus saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yaj'alukum khulafa'al ard." Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khulafa. Khulafa artinya adalah kalian menjadi khalifah. Satu dengan yang lainnya menjadi saling mengisi. Generasi yang satu kemudian diganti dengan generasi yang lain. Ini disebut dengan khulafa, khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat bahwasanya saya akan menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah di sini bukan artinya pengganti Allah, bukan. Artinya akan ada keturunan manusia yang mereka saling berganti di antara mereka. Khalafa ba'duhum ba'dha, saling mengisi di antara mereka. Satu umat datang, kemudian umat tersebut hilang diganti dengan umat yang lain. Satu generasi datang, kemudian generasi ini berlalu berganti dengan generasi yang lain. Ini disebut dengan khulafaul ard, sebagai khalifah yang mereka saling mengisi, saling berganti. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mengganti di antara kalian di dunia, saling mengisi di antara kalian. Dirubah-rubah oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia, tidak dengan dalam keadaan satu saja, tidak, dirubah-rubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang si fulan menjadi orang kaya, si fulan menjadi orang miskin, dan kemudian di satu waktu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini adalah menjadi orang kaya, ini menjadi orang yang tidak punya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam generasi yang berikutnya. Bahkan khulafa al-ard yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan properti, yang berkaitan dengan apapun juga, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu semua. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Begitu juga kehinaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Demikian juga kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik. Allah adalah Raja. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan ini termasuk dari wa yaj'alukum khulafa. Allah menjadikan kalian khulafa, saling mengisi, tidak dengan satu keadaan saja, diganti-ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga generasi ini siapa penguasanya, terus kemudian generasi berikutnya siapa penguasanya,
Kemudian rumah misalnya tanah hektaran di hadapan kita dulu ini punya 1 orang. Kemudian pada generasi berikutnya yang punya 100 orang bahkan 1000 orang. Itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin. Dan Allah ingatkan hal ini. A ilahum ma'allah. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, apakah ada yang bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala satu ilah yang ilah tersebut berhak untuk mendapatkan ibadah bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini adalah jawaban yang ini adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ada perkara-perkara yang hal tersebut hanya mampu dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, adakah sesembahan selain Allah yang berhak untuk mendapatkan ibadah dari manusia? Tidak ada. Qalilan ma tadhakkarun, akan tetapi sedikit dari manusia yang mereka sadar terhadap hal tersebut. Dalil yang terakhir, rawat Tabrani bi isnadihi, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanadnya, disebutkan oleh muhakkik yang bersumber dari Ubadah ibn Samit, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin, bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik, yang munafik tersebut senantiasa mengganggu orang-orang yang beriman. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, maka tidak ada orang-orang munafik, tidak ada. Karena pada saat itu Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan lemah. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuatan. Lebih-lebih setelah terjadi peperangan Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan, terjadi peperangan yang sangat besar sekali. 300 orang, 300 sahabat, 300 pasukan menghadapi 1000 pasukan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Setelah itu kewibawaan kaum muslimin mulai diperhatikan. Orang-orang yang berada di kota Madinah, yang tadinya mereka tidak menghendaki keberadaan Nabi Muhammad dan orang-orang muhajirin, mereka menampakkan kebencian. Akan tetapi setelah melihat Nabi mendapatkan kemenangan di perang Badar, maka mereka menampakkan keimanan. Karena mereka yakin Nabi ini memiliki kekuatan, dan mereka menjadi orang-orang yang lemah. Artinya sebelum Nabi datang mereka itu adalah mayoritas. Tapi setelah Nabi datang mereka menjadi minoritas. Lebih-lebih Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang disebut sebagai gembongnya orang munafik, sebelum Nabi datang telah disiapkan oleh orang-orang Aus dan Khazraj mahkota untuk dia itu menjadi raja. Karena orang Aus dan Khazraj ini senantiasa berperang, senantiasa musuh di antara mereka. Saingan di antara mereka luar biasa karena mereka diadu domba oleh orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Karena orang Yahudi mengatakan apabila orang-orang Aus dan Khazraj ini mereka dalam keadaan damai, ditakutkan mereka bersatu dan menghantam orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah.
Maka senantiasa diadu domba dan senantiasa terjadi peperangan yang luar biasa. Bahkan 5 tahun sebelum Nabi hijrah terjadi peperangan yang sangat besar. Disebut dengan Yaumu Bu'ats. Antara orang Aus dan Khazraj, peperangan yang sangat besar. Sehingga sebagian pembesar-pembesar dari 2 kabilah besar ini binasa. Allah tinggalkan 1 orang saja, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, supaya Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 saja di antara pemuka-pemuka orang-orang Aus dan Khazraj, Nabi kewalahan. Lebih-lebih apabila mereka semua hidup. Maka Abdullah ibn Ubay ibn Salul senantiasa memendam kedengkian kepada Muhammad ibn Abdullah. Setelah Nabi pulang dari perang Badar, maka dia menunjukkan keimanan. Begitu juga antek-anteknya senantiasa mereka menunjukkan keimanan, akan tapi di dalam hatinya ada kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik yang munafiknya itulah keyakinan, maka mereka di dalam api neraka yang paling dasar. Karena mereka musuh dalam selimut, senantiasa berusaha untuk mengusik dan mengganggu kaum muslimin, seperti yang dikatakan di dalam hadis ini, yu'dzil mu'minin. Ada 1 orang munafik yang mereka senantiasa mengganggu orang-orang yang beriman, mengganggu dengan lisannya, mengganggu dengan sikapnya. Bahkan dalam perang Uhud, ketika Nabi SAW menuju Uhud, maka mereka orang-orang munafikin yang dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini ikut dengan rombongannya Nabi SAW. Sampai mereka mendekati Uhud, mereka pulang lagi. Kami pulang sajalah. Abdullah bin Ubay bersama dengan 300 pengikutnya. Antum bayangkan mereka pulang. Tujuannya apa? Menjatuhkan mental para sahabat yang akan berperang menghadapi orang-orang Quraisy. Banyak apa yang mereka lakukan dalam rangka mengganggu kaum muslimin, dan lebih-lebih mereka berupaya untuk menghina Nabi SAW. Dalam kisah Ifik itu adalah perbincangan palsu, yang mana mereka berani-berani berupaya untuk mengotori kehormatannya Nabi SAW. Mereka berupaya untuk menyatakan kepada kaum muslimin bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha selingkuh. Abdullah bin Ubay bin Salul dalam setiap majelisnya, dia datang ke rombongan kaum muslimin yang lagi duduk. Kemudian begitu duduk, ada nih perempuan sama laki jalan bareng. Gimana ya? Itu saja yang dia lakukan. Akhirnya sebagian orang mengatakan Aisyah selingkuh. Sehingga mereka dicambuk oleh Rasulullah SAW. Lebih dari 10 ayat dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bersihnya Aisyah radhiyallahu anha, sucinya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang munafikin. Mereka berupaya untuk menyakiti kaum mukminin, termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Tabuk itu terakhir peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah melakukan perjalanan di bulan Jumadal Akhirah, kembali di bulan Rajab. 50 hari perjalanan. Yang dihadapi apa perang Tabuk tuh? Orang-orang Romawi. Pasukan Romawi yang dihadapi Rasulullah. Rasulullah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Panjang sekali, lebih dari 700 kilo dari Madinah ke Tabuk. Tabuk perbatasan negeri Syam. Jalan kaki di waktu yang sangat panas. Sehingga dikatakan tidaklah ada yang ikut dalam peperangan tersebut kecuali apa? Orang-orang munafikin. Kecuali orang-orang yang memiliki uzur, dan ada 3 orang sahabat sejati yang mereka tidak punya uzur, akan tapi dikategorikan mereka melakukan kemaksiatan. Perjalanan yang sangat panjang.
Sehingga seakan-akan ini adalah ujian terakhir untuk orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah wafat. Ketika pulang, Rasulullah berdiam diri di Tabuk dan orang-orang Romawi yang mereka memiliki keangkuhan yang luar biasa, mereka gentar untuk menghadapi para sahabat. Para sahabat pada saat itu pasukannya 30.000. Yang dihadapi berapa? Lebih dari 200.000 ikhwan. 30.000 menghadapi 200.000. Akan tapi yang 200.000 itu tidak datang di Tabuk. Hanya ancaman-ancaman saja. Rasulullah kembali ke kota Madinah dari Tabuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah. Ada 14 orang dari orang-orang munafikin yang mereka bersiap-siap di tempat yang tinggi, apabila Rasulullah lewat mereka akan melemparkan batu yang besar sehingga Rasulullah binasa. Ini orang-orang munafikin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ke-14 nama tersebut kepada Hudzaifah bin Yaman, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Dan mereka senantiasa berupaya untuk mengganggu kaum muslimin. Maka sebagian sahabat berkata, "Qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Marilah kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini yang senantiasa mengganggu orang-orang yang beriman, bahkan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu la yustaghatsu bi." Sesungguhnya tidaklah beristighatsah kepadaku. Tidaklah seseorang meminta pertolongan kepadaku. Wa innama yustaghatsu billah. Karena dan sesungguhnya ketika seseorang beristighatsah, meminta pertolongan ketika dalam keadaan susah, memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan adab yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya meminta tolong kepada seseorang yang berkaitan dengan perkara-perkara yang orang tersebut mampu untuk melakukannya, maka itu boleh. Akan tetapi ketika para sahabat menggunakan istilah istighatsah, yang istighatsah tersebut lebih khusus yang berkaitan dengan orang-orang yang dalam keadaan kesusahan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima permintaan para sahabat dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kepada orang-orang yang beriman supaya meninggalkan lafaz-lafaz yang lafaz-lafaz itu apabila diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, istighatsah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima istighatsah dari para sahabat di dalam perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu. Dan ketika Rasulullah hidup, lebih-lebih yang berkaitan dengan permintaan-permintaan yang ditujukan kepada Rasulullah di dalam perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu melakukannya, dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menolak hal itu. Karena sebagian orang ketika mintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah perbuatan
yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa kita dapati ketika sebagian kaum muslimin menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Ketika seseorang sampai ke kota Madinah, maka termasuk tempat yang dianjurkan untuk orang yang ada di kota Madinah berkunjung kepadanya, dan ketika berkunjung bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan bin Dawud, bukan juga tempat kuliner, bukan. Ada beberapa tempat, salah satunya adalah datang ke makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah. Kita ucapkan salawat, kita ucapkan salam, bukan berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Karena apabila berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir hayatnya, di nafas-nafas terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh apa? Rasulullah jelaskan sebabnya. Karena laknat ini tidak khusus untuk orang-orang Yahudi dan Nasara saja, tidak. Akan tetapi kaum yang lain termasuk umatnya Nabi, apabila melakukan hal yang sama akan mendapatkan laknat juga. Sehingga Rasulullah sebutkan sebab mereka mendapatkan laknat. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabinya sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sholat, sebagai tempat doa, walaupun berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ketika doanya ditujukan kepada yang ada di dalam kubur, walaupun seorang nabi. Rasulullah jelaskan ini akan menyebabkan seseorang mendapatkan laknat, akan menyebabkan seorang mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang ketika dijadikan tempat ibadah, tempat doa, tempat ngaji, tempat membaca Al-Quran, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya lebih besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.